Lagu dari Langit Podcast kini dikenali sebagai Kinabalu Hi, Podcast. I'm Charlie Puth. This is Ed Sheeran. Farid PF, okay, click guys. What up, people? So, Fan di sini sebenarnya budak biasa aja yang dilahirkan di Ranau. Jangan lupa subscribe YouTube channel Lagu Dari Langit. Ada Elvin MY. Jadi orang sedang buat benda yang sangat bagus. Hey, si Aidil Bani di sini kau tidak oke. Saya Gilson Yanggun. Apps editor yang Patrick pakai tadi. Yo, what up people, this is Kinabalu Podcast, podcast nomor 1 di Sabah, hosted by Ricardo, Kenny and Faizal. Apa dia tulis dalam papan tadi? Vaksin, mana mau dapat vaksin ni? Podcast ini dibawakan oleh orang Kota Marudu tinggal Jepun. Follow Johan's Journey at Lagu Dari Langit channel on YouTube. Subscribe, like and share. Juga follow IG Johan di Instagram. Selain itu, podcast ini juga ditaja oleh NSST Official. Get all the premium original products or goods by sending them a DM at NSST Official IG. Untuk cucian pinggan mangkuk yang terbersih, dapatkan sabun To Clean, sabun cuci dan pinggan mangkuk pertama di Kota Marudu. Please DM us on Facebook to get a promo price of RM10 for 3 dishwashing liquid from Too Clean. Sambal Lada Power. Please PM us on Facebook to get Sambal Lada Berapi by Cik Non. Ingat nama Kinamas Auto jika anda inginkan jentera berat ataupun ringan. PM mereka di Kinamas Auto Beaufort on Facebook. Your number one beauty product in Sabah, Lux Blossom. Check out their Facebook page, Lux Blossom HQ today. Now, on to the show. 3 lelaki, 2 bapa, 1 bujang. Podcast pertama paling tidak kurang. Sama nombor 1 yang lain boleh pulang. Info terkini tajuk best paling mana. Si kado botak janggut lebat tiada lawan. Kenny ketawa boleh sampai pecah syawak. Si Faizal pula bagi punchline lipat awak. Kami training, kami ranking, jom jadi kawan. Dari yang dekat, mari sini jangan jauh. Volume kasih up, kasih gempa baru jago. Jokes kami cool, lawak masuk pool. Kadang kami carut sama macam 3 Abdul. Come on everybody, let's move to the beat. Crack the volume up dengan podcast tidak stupid. Jangan jauh, mari kami bau. Ciao, bella ciao, ciao, bella ciao. Hey, what up people? This is, I cannot hear my voice lah. Yeah. Why? Can you hear my voice? I can. I can't. Oh, sebab saya belum kuat saya. Anyway, what up people? This is Ricardo. This is Kenny. Kami dari Kinabalu podcast nomor 1 di Sabah, the most streamed podcast here in Sabah. Kita kerinduan dan kehilangan Faizal for this podcast. Dia quite recently dia tidak dapat join. Ya, dia ada tugas. Ya, dia sebenarnya adalah Work. dia sudah berjawatan yang agak penting di satu industri inilah. Dia spy. dia what is the spy dia call it? Dia 007. FBI. CIA. Before kita sambung kita punya cerita pasal Malim Gunung. The other day I've spoken to one of my friends lah. I'm not gonna say which and where. Don't name drop. So saya tanya lah, macam mana kamu punya macam mana sudah kamu punya sudah all vaccinated, dia bilang. Terus dia bilang kan, dia cerita belum lagi, dia bilang. Kenapa? Because dia bilang one of my, dia kira bos-bos juga lah. So she told me that dia bilang cannot because one of my bukan one, ada 2 orang dia bilang yang macam orang kanan dia in that institution belum. Oh. I don't know anti-vaxxer ataupun what, tapi they don't probably anti-vaxxer, we don't know. Okay. Tapi dia orang mempercayai yang macam mungkin mempercayai lah, mungkin ini adalah conspiracy theories lah banyak gitu. Lebih kurang ada berkonspirasi ataupun dia orang we cannot say anything juga because we need to respect their decision, but Respect lah. tapi hopefully Hak asasi. hak asasi manusia lah. Lepas tu dia bilang, so macam mana kau handle kau punya ni, sebab ini diorang kira-kira bos juga because diorang macam dia terus di bawah dia 2 orang begitu bah. Oh, gitu. Yang tidak. So saya terpaksa cakap atasan lagi lah, dia bilang. So itu atasan, another big organization, itu institution dia, ada one of it lah. So di atas lagi, di atas tu dia tanya lah, dia bilang dia tanya lah boss to the boss lah, dia bilang macam mana gini-gini, you should talk to saya pun masalah juga, dia bilang. Kenapa? Saya punya orang di bawah pun sama juga. Aduh. Dia, lah kan rupanya di atas gitu. dia ada juga yang masih tidak. So they don't trust on this macam lab rat, macam kira macam experimental punya vaksin yang sekarang ni, which is They have doubts lah. they have doubts. I have to say macam saya sendiri pun, to be frank, I got doubts, tapi I need to follow the system, not because kita mau diperanak-tirikan ataupun kita lembu. Diskriminasi. Bukan diskriminasi. Yang orang bilang ada lembu tarik di hidung ni baca. Blindly following orders gitu. Walaupun bukan begitu. Tapi I just want to make sure everything is
ended this thing supaya kita boleh back to normal. Hopefully sekarang pun sudah okay. Endemic sudah. Kira endemic lah kita sekarang ni kan. Sudah buka apa semua sudah. Itulah, Boleh travel sudah. And to stay safe actually. Yeah, just kita risau lah because probably dorang tak perlu risau sama kita tapi kita risau pula kan sama dorang. Itulah. Even though betul. close friend takut juga kan. Betul. So itu cerita pasal vaksin dan So get anti-vax. vaccinated, guys. Yo. Udah. Go. Betul. Okay, kita masih lagi bersama kita punya guest hari ni. Yo. Mr. Handsome Boy. Hari ni dia Mr. Roland. dia memang selalu handsome begini kah Ken? Maksudnya dia selalu pakai pomade dia beginilah. Memang. Oh, saya Selalu. ingat untuk ni anu saya dia pakai. Tidak pernah tuh tiada pomade dia nih. Memang smart guy. Actually sebelum kau kenal dia Ken, saya lebih kenal Roland. Kami sama-sama di Padang. Kamu orang pula kan. Aduh. Berjamur. Spot guys. Kalau bukan lompat jauh kami lompat tinggi atau kalau enggak lontar peluru. Lontar peluru lah kami selalu. Yeah, that was during that time. Pengadil Padang lah. Yeah. So kita mesti cerita sekarang. Dia ni adalah Malim Gunung Kinabalu dan juga okay, kasih correct me if I'm wrong, Mr. Roland. Nambuyukon kan Nambuyukong. Kalau orang kampung panggil. Nambuyukong. Nambuyukong makanya. Nambuyukong. Nambuyukong. Oh, ada baju. That's what I remember. Last time pun orang-orang kampung sana kasih tahu pun Nambuyukong. So, adakah satu lagi Tambuyukon dia bilang? Itu apa? Yes, ada lagi satu Tambuyukon. Dia bersebelahan saja. Actually itu dia punya brother tuh. The Oh. third highest mountain in Malaysia actually. Oh, wow. So Nambuyukon. Wow. Nambuyukon ada dalam yang saya punya research dulu. Oh, Nambuyukon lebih rendah kah daripada Tambuyukon? Rendah. Dia dalam 20 something. 20 something lah ketinggian tuh Nambuyukong. Tapi Tambuyukong is the third highest. Kita untunglah di Sabah because all the highest mountain ada di negara kita. Negeri kita. Oh, negeri. So, Yeah. the second highest is what? Second highest is Mount Trusmadi. Oh, wow. So, terus mati. tiga-tiga ada di Sabah. And then coming soon ada satu gunung lagi tuh. Aha, apa dia? Itu Ini baru timbul dari gunung. satu gunung lagi. Dia orang don't know lah. Not Was it not in yet Tawau? officially. No, Bukan tuh? somewhere in Tambunan gitu. Oh, begitu. Itu pun orang macam boleh melawan ketinggian itu Gunung Tambuyukong. Oh, begitu. Kalau kita bagi nama lah. Gunung baru timbul. Ya, kan. Kira macam sekolah Kira tak kelakar lah. Oke lah. Well, anyway, Keke ya. saya heran sedikit kalau Tambunan sebab Tambunan ini dikenal sebagai lembah sebab dia berada di lembah kan, so saya heran sedikit. Mungkin dia di atas tu lembah lah, we don't know lah, because dia dikelilingi macam crocker pun di side dia, probably one of it lah. Okay, kita bercerita dengan Roland. Sekarang kita mau cerita dia punya pengalaman di Gunung Kinabalu pula, macam mana dia start Malim sana, lepas tu macam mana dia make friends di situ, and macam mana dia mula pengalaman dia membawa macam kononnya ada sudah dia punya ada orang sudah mau ikut dia under dia lah, macam orang Japanese kah, foreigners lah. So okay, coba ceritakan sedikit. Kau tinggal di sana lah kan? Kota sana dulu. No, actually saya oleh karena itu jalan baik sudah, so all pagi lah, normally all pagi saya jalan dari sini. So dari Kota Muruduk di Yes, sana. Because kami Balik pun begitu. Balik pun begitu. Kalau pagi normally around 4-5 begitu saya jalan dari Kota Muruduk. Gila kerja dia Awas ni. ya. Orang semua tidur sana. Orang pun datang senang. Ya, dekat sana tuh. Kalau macam big event kan, so I have to stay there lah. Tinggal dengan kawan-kawan di sana. Oh, okay. Macam ada climb beton kah? Semua big event semua. Yang Kinabalu Ultra Marathon tu kan. Macam gitu. Stuff like that. Climb beton, ya. Semua kami boleh tinggal di apa tuh di Quarters. di quarters sana. Okay. So early in the morning saya jalan, and then biasanya bukan lagi biasa, jam 8 tuh start climbing sudah. Okay, betul. Selepas selesai pendaftaran everything Ya, kan. tim pohon ya. So kami pun kena berdaftar juga sebagai Malim because we have our own Briefing, our own room SOP, kan. okay. Briefing apa semua, dan terus bawa climbers di Timpohon Gate. Kalau you famous di Timpohon Gate, sana lah kita akan dengar Malim bercolot ya, plop mesti menjaga kesehatan. Oke, coba apa yang kau selalu briefing sama orang-orang kau? Contohnya orang macam apa? kami climber lah, kamu kasih briefing kami. Okay, you mau jadi orang apa? I want deporte sekitar dia kente da per ni Munich, Trinkila cabron. Cabron, French. No, Ya, cabron Prancis. deh. Weh, who? Colombia. Oh, saya kalau Colombia saya kabel Sunan. Oke lah, whatever lah English kah. Okay. Normally rules and regulation lah selalunya. Selalunya climbers akan dibagi satu kertas, and then sana semua sudah state sudah apa yang SOP, rules and regulations. Semua. So dia orang akan baca sendiri lah. Dan kita akan bagi tarima ringkas. Satu first thing lah, safety lah dulu. Okay. Paling penting safety. Alright. More to safety.
I see. Motor safety. Oke, before climb mau jalan pastikan you punya bekalan food semua ada. Okay. And then water ada, and then your gear. Contohnya normally yang orang naik nih kan, satu lah kalau saya bagi suggest lah for all the listener kan, before you kalau mau naik Gunung Kinabalu nih, ask yourself first, macam keperluan diri sendiri dulu, utamakan keperluan diri sendiri. For example, obat. Kalau you sakit-sakit, biasa krem-krem, bawa obat. Urut kah, minyak panas kah, you sakit migrain kah apakah, you bawa lah, you punya Panadol. Yes. And then medication lah, medication atau yang sakit. Itu yang penting. So raincoat, payung semua itu mesti adalah standby sana. I see. Jadi pernah this one orang dari Taiwan. Kami macam itik sama ayam lah. Kenapa? Dia ada bawa payung. Dia tidak pandai cakap English. Tidak pandai cakap Melayu. Dia cakap Cina. Saya pun Cina separuh-separuh. Tapi kau pandai cakap Cina? Dulu lah, pada lupa ini mendatang nih. Hancur sudah lidah. Pergi kudat cakap kudat, pergi Kota Merdu cakap Kota Merdu, pergi Pinapang cakap Pinapang. Yang kau kerja apa nih? Dia dulu pernah kerja restoran Cina. Actually, I still remember one word yang paling jelas terngiang-ngiang di otak saya. Maitan. Iyalah. Itu paling penting lah kan. And then itulah tuh bawa dia orang naik itu orang itu berumur 62 tahun. Tua sudah. Guys. Couple. Okay. This is from China lah. From Taiwan. From Taiwan. Okay. Taiwanese. So what they speak in Taiwanese? They speak Cantonese, is it? Ataupun Fujian nah. If I'm not mistaken lah. If I'm not mistaken. Okay. Jadi very sweet couple. Alright. Saya jelas lah, orang couple begitu sudah tua-tua. Which is good lah. Okay, alright. So bawa dia orang lah. And then after few kilometers, dia orang rasa heavy to back. Okay. So dia tanya saya boleh bawa ke tidak? Okay. I accept. I help them to. You accept the money begitu tidak? No, I accept. Kalau dia bagi ambil. Okay. Alright. Me first then I take. Okay. So I just pick up the bag lah. Dan kasih just follow them lah, ikut dia punya pace. Okay. Yang paling bagus setting orang ni ialah how to say yang saya terharu ni, loving apa? The generosity. Generosity satu, yang kasih sayang tu couple antara dorang. Sama jalan. Sama-sama jalan. Kau macam sweet lah. Dia macam kencing manis lah. Romantik lah. Oh begitu. Ada juga pernah saya bawa dari Europe, India, Singaporean, Japanese, macam-macam lah. Actually setiap orang tu, setiap pendaki itu dia ada dia punya ragam dia sendiri. Esemalim, kita ni tidak boleh lah. Orang bilang mau high tempo. Kita boleh apa semua. Kita layan dia sebaik yang boleh. Because kita adalah duta. Okay, main me asking. Tadi kau cakap dia suruh bawa tu bag, lepas tu kau bawa. Bukankah itu melanggar? Ataupun bayarat yang kau tolong, tapi bukankah dorang perlu bayar kau? Kalau actually supposed to be dorang ambil porter betul. Tapi dorang confident dorang boleh bawa. Jadi bila berada di pertengahan perjalanan itu kira macam emergency sudah bah. Kalau you tidak bawa bag dia terlampau penat. Dia lagi lambat sampai. Lagi susah, saya lagi susah lagi. Interject balik. So basically kalau contohlah ni couple orang tua ni daripada Taiwan ni dorang bergerak jam 8. Jam berapa sepatutnya dorang sampai di Laban Rata ni? Ini orang bilang base camp yang sebelum akan ke puncak lah. Pukul berapa yang average yang sepatutnya? Kalau yang average sepatutnya before 1 begitu. Noon time lah. Actually 4 hours lah. Kalau yang fit tu kan 4 hours boleh sampai sudah. Itu saya lah zaman saya. Okay, alright. 4 hours boleh sampai. So yang couple tu dia lambat sikit lah. Around almost jam 3. So they take kamu slowly lah. Because kau nak boleh tinggal. Because my experience kan, saya sudah 6 times naik. Saya sudah 6 times lah. Not to flex lah. Not to brag about it, but 6 times. Yang 4101 saya naik masih masa tu. During the time, I do remember ada yang sampai too late, macam 6 o'clock dorang sampai di atas dia. Dorang quite late.
orang macam very tua ada masalah sakit atau something like tapi masih mau naik. Sakit kaki lah bukan sakit pernafasan macam pakai tongkat. Orang Japanese, one of these Japanese dia pakai tongkat, dia very tua sudah tapi masih dia punya kuat. Tahu orang Jepun memang begitu kan, very the kamikaze. Ya, dia orang walaupun tua still fit, they want to see the nature, they want to experience the sunrise. Jadi dia sampai around 6 I still remember. Saya sampai pukul 11.30. Awal flex lagi. Iya awal Kau kasih awal 1 jam kan. So yeah, one of the memory lah. Kalau I see. 6 tuh masih awal bah itu. Saya punya experience jam Malam. 11 malam mau tukar hari bulan sudah. What? Jadi dia orang terpaksa bangun lagi pukul 2 tuh naik ke atas. Tidak, because dia sudah terlalu over exhausted Aha, sudah. dia nak naik pergi puncak. Saya nasihatkan no. Oh begitu. Saya tidak dapat tidur lagi because beberapa jam lagi mau Turun sudah. naik sudah Naik pergi di puncak. atas ya. Jam 11.30 sampai. Iya. And then saya pergi makan apa semua tuh baring-baring, tiba-tiba bunyi alarm tet 1:30 standby sudah okay. jam 2 mau naik sudah puncak. Oke. So berapa hours saya tidur tuh. Betul. Wow, in the morning Early in the morning. Early in the ya. morning. Wow. Sama because Kinabalu nih dia ada 2 trail, satu yang normal trail tuh kan trail tuh, and then satu lagi dulu sebelum ini earthquake tuh, jalan Mesilau tuh, selalu saya kena tuh trail sana. Dia jauh. Situ ada extra kilometer tuh kan. Nada 1K lah. 1K. So and dia punya jalan pun not that good. Dia macam ada stiff sikit kan. Yes, dia So sekarang itu trail tidak sudah lepas tu gempa bumi. sekarang dia udah close. Mungkin tidak tahu lah bila lagi dia mau repair itu jalan. Actually itu jalan akan berjumpa di satu part dan terus sambung jalan lalu kan? Dia berjumpa di layang-layang. Oh layang-layang. Wih di sana atas sudah itu. Di layang-layang, di pertengahan sudah dia. Ya layang-layang hut. Because itu jalan dia not macam yang jalan biasa atau route biasa. Dia naik turun jumpa sungai. Oke. Naik bukit turun bukit. Dia berbaras pantun. Jadi sanalah orang cepat penat. Jadi bila sampai pun baru di pertengahan dia ada extra nada 1K lagi untuk sampai di penginapan. Alright, understand. Jadi penat lah. Jadi sanalah saya jumpa macam-macam jenis orang lah. Yang penat satu, putus asa pun ada. Oke. Kesejukan, kelaparan. Angry Bird. Okey, macam mana kau? Marah. Jumpa semua. Sekejap. Saya Angry Bird lain. Dia punya tontolo jadi keras ke apa maksud kau? Wih, licak kok macam tu strawberry. Sebab Angry Bird dia bilang. So okey. Dia licak hijau ke biru. Wow, spesifik. Kau sampai berhijau semuanya bahal. Kan Angry Bird banyak warna. Ya betul juga lah. Kuning ada, pink. Okey, pengalaman kau di sana macam mana kau mau? Macam mana? Okey, for example lah, kalau di hutan lah sudah ngam-ngam di antara hut dan hut tu tiada tempat rehat tu tiada. Macam mana kalau kau punya orang ataupun kau sendiri, saya mau terbirak sudah ini. I want to shit dia bilang. Macam mana? How do you handle that? Oh, very easy. Kamu mungkin biasalah cari tahulah area minta izin sikit Nino Kragang itu itu kinorohingan orang bilang jadi lepas tu boleh lah. Tapi sama juga tuh macam kita juga. So kalau sudah niche call tuh nah apa boleh buat lah mana-mana have to go juga. Tapi adakah dong ajar macam the briefing sebelum naik dia bilang okey kalau ada orang mau tabira mesti mau baca ini mantra hong gaga sebab minta izin tidak boleh melanggar ini orang bilang gini begini. Alamak. Dia tidak juga mantra. Ya, cukuplah dengan sekadar kita minta izin. Bagi izin je lah. Excuse me, saya mau begini. Actually kan dia ada begini. Dia ada kategori sebab ada yang cair. Ada yang keras. Ada yang separa cair keras campur. Tidak cukup fiber. Tidak cukup pisang, mungkin tidak cukup serat. Iyalah. Kadang-kadang ada sayur manis. Jadi kalau bacaan yang ini lain. Bodoh. Kadang-kadang ada sirip ikan. Oh ini confirm China. Sial kau makan ikan seafood. So okay. Itu satu hal. Kedua, let's say sudahlah begitu. Tidak air. Sial lah, tidak air. Memang kan buat tisu. Normally kalau yang pelancong luar negara tuh dia orang cerewet sedikit, normally dia orang bawa sendiri tuh. Ada sudah. And then saya pun ada sedia juga lah. Okey. Satu gulung tuh, cabut tengah, kasih memek dia. Sebentar senang mau bawa lah. One whole roll lah. One whole roll I always bring. Well, smart. And then now orang lagi pembersih tisu basah. Ya, sekarang lagi betul. Tisu basah kan sekarang. Watson. Tapi tisu basah tidak digalakkan lah, because itu benar dia susah melupus. Non biodegradable. Iya. Better bawa tuh yang
normal Tisu toilet paper. biasa. tuh. Itu Ya, boleh ya. hancur kan. Nah, Dia hancur sekali sama tu tai lah. Dia jadi baja lah kan. Hari ini you kasih keluar dia, nanti besok you balik dia sudah tuh. Iya. White Kena ini confirm nih tai. Janganlah berak sering jalan. Enggak, dia rasa dulu, oh iya kan tai nasib saya terpijak kan. Well, macam kalau tiada sudah juga semua. Kalau macam ada daun tarap sakit pula kan. Kalau daun tarap sakit kan sebab dia kasar. Mungkin kalau daun siri tai dia pedih. So Kalau jumpa ketung. itu Lah pakai sayang. santut sendirilah. Kau lap kayak satu sendiri, lepas tu kau buang, lepas tu kau tidak sependet sampai di atas. Yuk, lain rasa dia. Biarkan dia freely. Free willy. Anyway, okay, itu pengalaman kau, antara pengalaman kau. Saya mau tanya kau pengalaman kau yang tidak kau dapat lupakan lah sepanjang kau menjadi malim di Gunung Kinabalu ni. Oke, satu ini macam case kecemasan lah nih. Sampai tahap saya terpaksa lari pergi di atas, ambil tuh tongges. Okay. Tong oksigen gak tuh. Okay. Oh. And then I have to go down back, pergi semata-mata mau save tuh saya punya orang lah. Klien kau lah. So, klien tuh. Berapa Itu jauh kau dia lari? sakit apa? Dia sakit nafas, jantung. Sudden ini dia kalau di Gunung Kinabalu nih dia ada istilah mountain sickness bah. Yes, betul. Pernah dengar kan? Kita pernah cerita, Mountain yes, sickness. kita pernah Yes, cerita. ya. Orang pening-pening, terutama di pondok mempening, tu orang bilang. Ya. Betul. Because dia punya elevation going to Yeah. makin kita naik, makin Yes. tuh oksigen kurang. Makin kurang. Oh, The pressure I see. is getting tighter. Yeah. Itu biji mata pun mau pop up. Yeah. Exactly. Telinga pun macam yang Yeah. gitu kan. Mau sumbat, ya. Ada bunyi. So saya dari kalau you tahu Pondok Paka. Paka, yes, Ya, dia yes. 1 kilometer lagi kan. Yeah. Before the Labandata. Labandata, yes. So I stop there. Saya suruh the one of ngam salah semalim lah tuh. And then this is couple ba nih. Okay. I ask. Yang lelaki ke perempuan yang sakit nih, yang tidak nafas nih. Yang perempuan. Perempuan kau tu. Saya suruh tuh lelaki jaga dia takut. Nah, saya Jadi- bilang macam mana lain nih saya bilang. Ya. Terpaksa guna anulah apa tuh psikologi sedikit lah. Nah, you macam mana kau mau jaga dia kalau baru ini pun you tidak boleh jaga saya bilang. Iya. Oh, kau psycho. Psycho dia sedikit lah sebagai semangat bagi okay. motivation. I see. Kalau kamu kawin lain kali takkan kamu kasih tinggal di tepi jalan raya. saya bilang. Ini bukan motivation. Ini trial. Dia try di situ. Ya. Kalau segini dia sudah bagi CPR terus oke. Ya, tapi bagi dia dengan mati orang kok segini bagi CPR. Basar kompres dia. Alamak. Oh, oke, so kau lari pergi atas. Ya, saya bagi tahu dia, you take care dulu, tunggu sini, dan saya lari pergi atas, because dia punya nafas tuh yang, susah mau cakap. So kau ada walkie-talkie kah during the time? During that time no Belum ada walkie-talkie. lagi, okay. Handset pun waktu tuh ada gangguan sedikit alian. Okay. Saya coba kontak kawan-kawan, tidak dapat. Tidak lain apa semua. Oke. Bad weather lagi. So how long you took from daripada itu Paka pergi Labandata untuk kami tu dan balik? Balik dia about 40 minutes something like that lah. Gila. Yang lari naik ke atas tuh yang aduh sudahlah tangan Iya. sudahlah Turun tu okey. turun sadap tuh tapi Iya. sampai itu tongges pun kita lepas. Saya Emergency kita kan. ambil and then turun balik and then bagi bantuan lah. Habis kami kan ajar juga Pak. Ada sudah semua kan? Semua kami kan ajar. Okey. So luckily lah dia oke. Jadi saya denda dia punya boyfriend kok angkat ini. Oh, itu guys. Jadi Sebagai- dia kau angkat. tidak Boyfriend angkat gas, Sumanda kau saya angkat. Kalau tidak kau angkat. kalau tidak saya angkat denda. Denda. Because itu antara kita punya the psychology juga lah, because bila dia punya ada someone yang dia trust berada di sebelah dia, terutama Okay. dia punya boyfriend tuh kan, Okay. so dia ada semangat mau jalan, apa semua. Takkan saya mau pergi gini-gini lagi buat tongkes. Betul. Dia bilang oke lah, nyampe dengan saya carry, dia bilang. Kalau tidak boleh sudah kasih tahu saya bilang. I see. Tidak sampai 20 meter. Malim bilang. Ya. Uncle dia bilang, uncle apa? Barat. Oh, Barat okey. dia bilang. Muda-muda lagi lah. Ya mudah lagi. The gas tuh almost 10 kilo lah. Oh, yo, satu dia wah. punya balang itu
Kalau Besi. sekarang punya balang itu Ya. dia pakai aluminium kan. Aluminium. Yang Sekarang punya yang Lasap dulu tuh, lama punya yang jatuh ke barat. saya tahu oleh tuh, itu yang macam yang kau bawa dalam diving tuh. Oh, scuba Ya. diving tuh. Itu kah? Not that, tapi untuk berat dia seberat itu, Oksigen. Pak. Beratnya. Berat tuh. Because During the time memang itu yang ada. saya rasa ada sebab Ya. juga, because kalau kita pakai balang yang nipis kan di atas tuh tekanan tinggi, jadi dia beli Oh, dia, iya, iya, dia iya. mesti balang yang keras. Ya. Memang besi padu Syukurlah lah. sampai itu yang saya tidak boleh lupa lah, yang terpaksa melarikan diri lagi, terpaksa lari balik pergi atas. And then banyak lagi actually semua yang tidur di pertengahan jalan, orang sakit, angkat orang pun pernah. Oh. Okay. The responsibility itu sangat tinggi lah actually. Okay. We need to stop for a while lah. Hold on lah. Stop. Okay. So pengalaman kau antara dia tu, run us through during the time kau masa berlakunya itu gempa bumi. Adakah kau masih lagi malim masa itu ataupun Ya masih lagi. Itu adakah kau bertugas? supposed to be lah. Begini dia punya cerita tuh. Is on the 5th kan, 5th of June. Yang actually on the 4th itu saya sudah pergi sana bah. Okay. Pergi sana. By then Kau sudah naiklah bawa satu trip ataupun kau akan mendaftar? belum, saya dari Kota Morodo Okay. akan ke sana lah yang on the 4th tuh. Mula mendaki 4 hari bulan, turun 5 hari bulan. Oh begitu. And then tidak jadi saya naik because my daughter dia ada camping. Oh. I have to family first lah. Iyalah, family come first lah. Suddenly yang pagi itu ribut sudah. Iya. Kota Morodo pun bergegar Pak. I do remember. Oh, iya. Ay, kenapa nih bilang, and then WhatsApp from my friend gini dia beritahu gempa bumi begitu. Jadi mula-mula yang berita kawan-kawan di atas belum kami dengar. After 1 hour, berkeluaran itu macam-macam berita. I see. So I just monitor from. Saya mau pergi. I want to go there and help. Tapi by then macam katalah bini mana tidak sayang laki. Ya, dia risau lah. Dari risau, so oke lah. I Tidak just dibenarkan. monitor dari rumah saja lah. Okay. Tanya kawan-kawan itu. Kalau tidak memang saya lari sudah bisa pergi tolong tuh kawan-kawan di atas. Yeah, because I do remember dorang really need of help, terutama yang malim sebab dorang yang apa kan? Because Yang the tahu mountain jalan. kan, yang tempat kejadian itu berlaku di mana batu mana, kawasan mana, kilometer mana. You sebut saja kami tahu di mana. Ya. If you ask yang ada Ya, yang kita, baru-baru. baru-baru ataupun kita Probably juga, they don't know. dia tahu kalau bomba mana itu. Oh ya, kalau Satu bomba lagi ataupun- fitness macam mana? Ya. Oh, tidak berapa fit lah. Ya, dorang memang macam malim biasa. Dorang sudah tiap hari naik kan. Iya. Kalau malim dari bawah pergi atas tuh not even 3 hours sampai sudah tuh. Okay, this is gonna be a little bit of ada sebab saya tahu ada yang malim yang meninggal. Yes. So My friend adakah also. during the time tu ada kawan-kawan kau yang meninggal sekali kah? Atau macam mana? I know them, especially Valerian and Robbie. Yeah, Oh. Valerian and Robbie, Okay. and also this I think Johnny kata. No, sorry. Siapa itu? Joseph and satu lagi si Ricky kata, if I'm not mistaken. But yang saya biasa nampak selalu bertegur-tegur selalu Valerian dan Robbie lah. So bila kami tahu yang musibah menimpa orang kan, so for me macam yang very apa tuh, how to say, sad lah, Yeah. because Saddened by the news lah. saddened by the news. Tapi I have to say macam mana kau kira kenal lah sama orang sama, kira kau punya batch lah kan juga. Ya bukan juga kenal rapat begitu, because kami satu yang malim. Yalah, malim lah. Kalau bukan kami berjumpa di pertengahan jalan, kami berjumpa Di briefing ataupun di atas. bilik malim gitu. Di Laban Rata. Kalau ada kursus-kursus sama-sama begitu di Laban Rata, begitulah kami berjumpa. So memang rasa kehilangan juga lah dengan kawan-kawan begitu, kawan-kawan yang baik. Ya. And then kenal lagi ramai yang turis Ya, meninggal juga. Singaporean, Singaporeans, yes. dia di area Beberata tuh. Ya. Sana yang Itu di kilometer berapa itu? Itu di kawasan Batu sudah tu kan? Yes, dia di bawah sayat-sayat tuh. Oh. Di bawah sayat-sayat. Because dia orang descending gitu kalau saya tidak silap. Oh ya, descending sudah. Descending sudah, mau turun sudah kan. Mhm. Jadi you know lah, the rock from dari atas macam bowling begitu. Okay.
ada cerita, bukan cerita lah. I watched the documentary during the time, and then I do remember. Saya pernah jumpa tu Malim yang kasih selamat yang bawa tu budak Singaporeans dari atas tu. I forgot the name of the Rizwan, yes. I met him. Ada bercerita juga sama dia. So according to budak yang kena hospitalized lah. Was hospitalized di sini dan hospitalized juga di Singapore. Dia cerita itu rocks yang coming down kan. As big as this room dia bilang. Masa dia cerita tu dia punya ward lah, sebesar itu ward yang berjatuhan dia bilang. What the heck? So besar sial. Yes, just imagine the donkey ear tu. Dia punya ear satu patah tu. Ya, tiada sudah kan donkey ear. Berapa tan tu batu tu. Oh shit man. Itu Bila berpecahan dia jatuh di bawah, dia berderai. So last yang saya pergi before pandemic lah, bulan 2 kayak tu. I did went to Mount Kinabalu. Jadi bila naik atau Malim? As a guest lah. As a guest, As a climber lah. As a climber macam biasa lah. Masuk sejatuh kalau kau. Itu dalam membayar juga Pak. Sebab rindu lah. Okay. So jadi first thing yang bila saya sampai di tempat kejadian tu kan, saya boleh imagine yang how the rock jatuh, macam mana tu rumah kena hantam batu, boleh imagine because you familiar with the place. Ya. So it's different sudah. Tu tengok mana sudah tu. Kenapa di jalan begini sudah? Sebab kau terlampau biasa sampai kau tengok lain sudah, new sudah. Ada tangga pun banyak sudah di tepi. The safety yes, they upgrade the Kinabalu Park, really upgrade the safety. That is the most important thing lah. And then yang all the malim-malim pun upgrade, meaning they are more ready. Sekarang dia ada more ready lah, more training, sekarang dia ada satu tim, dia up and down. Macam petrol lah. Gitu. Morning ada naik, dari atas pun ada turun. So anything emergency happen in between, dorang ada. Thank you very much. We're going to take a short break. We will be right back right after this, after kita punya pesanan-pesanan dari penaja kami. Hi guys, it's Mizan from Singapore. Do check out Kinabalu Podcast, the #1 podcast in Kinabalu.